Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kita yang kedua. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang fisiologi sistem pencernaan. Oke, kita mulai dulu ya. Nah, ini adalah slide gambar kemarin anatomi ya. Jadi ketika makanan masuk itu dari mulut, kemudian ada kelenjar saliva, kemudian ada faring, kemudian ada esofagus, ada liver, ada lambung, kemudian ada usus halus dan usus besar, yang terakhir ada rektum dan anus. Baik, kita ketahui bahwa proses pencernaan makanan itu ada dua, yaitu dicerna secara mekanik dan secara kimiawi atau enzimatis. Nah, untuk aktivitas sistem pencernaannya ada ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam tubuh, mengalirkan makanan sepanjang saluran pencernaan. Kemudian ada digesti, yaitu memecah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, baik secara kemis maupun mekanis. Kemudian absorpsi ini adalah proses penyerapan makanan ya dari saluran pencernaan dipindahkan ke sistem kardiovaskuler dan limfa untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian defekasi yaitu pengeluaran sisa makanan yang tidak dapat tercerna oleh tubuh. Kemudian pada awal makanan masuk yaitu di mulut. Di sini ada proses mengunyah, yaitu pemecahan partikel besar menjadi kecil. Kemudian ada kelenjar saliva. Di sini fungsinya untuk mensekresi mukus ke dalam mulut, kemudian membasahi dan melumas partikel makanan sebelum ditelan. Kemudian proses disekresi oleh 3 kelenjar eksokrin ya. Yang pertama ada kelenjar parotis, submandibularis, dan sublingualis. Untuk anatominya minggu lalu sudah kan ya. Kemudian kita ke kelenjar saliva. Di sini mengandung enzim pencernaan. Yang pertama ada lipase lingual, yaitu disekresi di kelenjar Ebner lidah. Kemudian dia aktif di lambung, mencerna 30% lemak makanan. Kemudian ada petialin atau amilase saliva. Ini disekresi oleh kelenjar saliva. Ini mencerna tepung dengan pH 6,7. Kemudian dia dihambat oleh asam lambung. Kemudian kandungan saliva yang pertama ada musin. Ini merupakan bahan organik yang jika bercampur air maka membentuk laritan kental atau viskus. Kemudian ada mukus, bentuknya mukus. Kemudian anorganik, kandungannya ada Na, natrium, kalium, klorin, dan bikarbonat. Kemudian 1.500 cc saliva per hari. Kita ketahui sendiri ya, kalau misalnya saliva itu sebenarnya banyak banget, bahkan ada literatur yang mengatakan bahwa dalam sebulan kita tuh menghasilkan air liur saliva itu bisa hampir 1 kolam renang sendiri. Karena kita tahu sendiri dalam 1 hari dia sudah menghasilkan 1.500 cc. Kemudian kandungannya 99,5% air, 0,5% protein, dan lainnya adalah elektrolit. Kemudian fungsi dari saliva memudahkan proses menelan, membasahi mulut, membantu proses bicara, kemudian melarutkan molekul yang merangsang reseptor, melarutkan molekul yang merangsang reseptor kecap, bukan kecap ya, kecap. Kemudian dia antibakteri dan mempertahankan pH mulut menjadi 7. Kemudian ada faring dan esofagus. Nah, ini tidak serta ikut dalam proses pencernaan. Dia hanya merupakan jalur masuk makanan dan minuman ke lambung. Jadi cuma saluran saja ya. Kemudian di dalam faring dan esofagus ini terdapat motilitas segmen yang berkaitan dengan proses menelan karena ada perangsangan reseptor dinding faring oleh bolus. Jadi dia gerakannya adalah gerakan peristaltik supaya makanan turun ke bawah. Nah, di sini ada deglutisi atau penelanan. Yang pertama ada tahap bukal. Ini makanan dikumpulkan di permukaan atas lidah sebagai bolus yang lembab. Kemudian bolus didorong ke dalam faring. Kemudian ada tahap faringeal, yaitu faring tertarik ke atas di bawah dasar lidah, kemudian berkonstriksi dan
epiglotis menutupi laring untuk mencegah makanan masuk ke trakea. Jadi di sini ada katupnya ya, sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Kemudian otot-otot faring kemudian mendorong bolus ke dalam esofagus pada bagian atas. Kemudian ada tahap esofagus, yaitu gelombang peristaltik membawa bolus ke bawah terus ke lambung. Ya, sekarang kita ingat-ingat dulu anatomi lambung. Yang pertama ada kapasitas kosongnya 50-100 ml. Kemudian saat makan bisa sampai 1 liter. Kemudian perut kenyang adalah maksimal 2 liter. Kemudian yang bagian atas ada kardia, yaitu pintu masuk lambung ya. Kemudian kita ketahui yang paling atas adalah fundus, ini berdinding tipis dengan sedikit kelenjar yang berfungsi untuk menyimpan makanan. Kemudian korpus atau badan lambung, dindingnya berotot banyak ya. Dan banyak kelenjar di sini di kardia. Kemudian yang bawah, antrum pylorus terdiri dari otot tebal yang berfungsi memompa gimus atau bubur makanan ke duodenum. Nah, ini ada sphincter pylorik, yaitu pintu keluar lambung ke duodenum di sini ya. Sphincter. Kemudian tahap-tahap pengeluaran getah lambung. Nah, ini di lambung kita ketahui sendiri ya, terdapat getah lambung yang berisi HCl. Yang pertama adalah fase sefalik atau fase psikoneural. Makanan dalam mulut memulai refleks perangsangan sekresi getah lambung. Kemudian ada rangsangan berupa cita rasa, bau, dan penglihatan. Nah, ini perut biasanya mulai kerucuk-kerucuk ya. Kemudian defisiensi glukosa dalam otak juga merupakan rangsangan. Nah, ini hal-hal yang mulai kita kerucuk. Kalau misalnya ada kita melihat makanan enak kadang kan, atau kita sudah waktunya makan, sudah mulai keluar ya rangsangan-rangsangan tersebut. Melalui efferent nervus vagus menstimulasi sel parietal untuk mensekresi HCl. Nah, kemudian sel G pada antrum pylorus untuk mensekresi gastrin. Nah, seperti ini ya. Jadi otak mengirimkan sinyal pada lambung, nih HCl-nya sudah dikeluarkan, kemudian merangsang produksi HCl. Nah, inilah kenapa kita biasanya kalau misalnya kita nggak makan, kita akan karena kita sudah waktunya makan, otak sudah menyarankan kita makan, tapi HCl tidak menyerap makanan-makanan kita, sehingga asam HCl akan meningkat. Nah, asam HCl akan meningkat, maka akan menimbulkan emah ya, seperti itu. Nah, beda ceritanya jika ada makanan yang masuk seperti ini, maka akan bercampur dengan HCl, dan HCl ini berfungsi untuk merangsang untuk mempermudah makanan supaya larut ya, untuk menjadi bisa diabsorpsi oleh pembuluh darah. Yang kedua ada fase lokal atau fase gastrik. Ini gastrin dilepas bila isi lambung kontak dengan antrum secara mekanik dan secara kimiawi. Melalui aliran darah, gastrin merangsang sekresi HCl. Kemudian gastrin sendiri dihambat bila di dalam lumen pH kurang dari 3. Ini sangat asam ya. Kemudian ada fase intestinal. Nah, ini sekresi lambung ditingkatkan dengan jalur hormonal oleh regangan duodenum dan absorpsi asam amino yang meningkat. Kemudian sekresi lambung dihambat oleh hormon enterogastron. Kemudian yang dikeluarkan oleh duodenum bila pH kimus yang memasuki duodenum rendah atau lemak dalam kimus itu tersebut akan meningkat. Nah, kemudian ini organ yang di luar sistem pencernaan, kemarin salah satunya adalah pankreas. Nah, volume pankreas terdiri dari sel asini atau penghasil simokin dan enzim sebanyak 82% ya. Kemudian sel kelenjar yang memproduksi cairan bikarbonat yaitu 1000 ml per hari atau 3,2%. Kemudian ada sel endokrin yang menghasilkan insulin dan glukagon. Nah, fungsi pankreas itu apa? Yang pertama, menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Jadi, fungsi endokrin di sini dihasilkan oleh pankreas. Kemudian mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukogen
glukagon maksud saya, yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Kemudian pengurangan kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel pada tubuh, terutama pada otot. Nah, ini nanti kalau misalnya kepingin lebih jelasnya lagi bisa kita mempelajari tentang endokrin, sistem pada mata kuliah endokrin nanti ada sendiri. Kemudian simokin dan enzim dari pankreas ini ada beberapa. Yang pertama ada simokin atau proenzim. Nah, ini mengubah tripsinogen menjadi tripsin seperti materi pada zaman SMA ya, perlu diingat lagi. Kemudian ada kimotripsinogen menjadi tripsin, kimotripsin maksud saya. Kemudian ada prokarboksipeptidase menjadi karbosipeptidase. Kemudian ada proelastase menjadi elastase. Kemudian mengubah juga profosfolipase menjadi fosfolipase. Kemudian untuk aktivasi tripsinogen dilakukan oleh enterokinase atau ada di duodenum, dan tripsin yang merupakan adalah reaksi auto atau biasa disebut dengan autokalitik. Kemudian aktivasi simogen pankreas dilakukan oleh tripsin. Oke. Kemudian struktur kelenjar pankreas dan kantung empedu ya. Ini gambarnya kemarin, pengetahuan aja, anatominya seperti ini. Di sini ada pankreas ya, seperti kita lihat. Jadi di baliknya hati ya. Kemudian ada getah empedu. Nah, getah empedu ini merupakan cairan alkalis hasil sekresi dari hati. Biasanya ada 0,5 sampai 1 liter per hari getah empedu itu ya. Fungsi garam empedu adalah mengaktifkan lipase pankreas. Yang kedua, merangsang sekresi pankreas. Yang ketiga, meningkatkan absorpsi lemak. Kemudian hati, ini organ di luar sistem pencernaan juga ya, merupakan salah satu organ terbesar dalam tubuh. Kemudian beratnya kurang lebih 1 kg sendiri. Kemudian hati mempunyai dua fungsi utama, yaitu metabolisme dan fungsi eksokrin. Hati bertanggung jawab terhadap metabolisme berbagai zat yang dihasilkan dari pencernaan dan absorpsi makanan dari usus. Kemudian untuk fungsi eksokrin hati, produksi asam empedu dan cairan alkali yang digunakan untuk pencernaan dan absorpsi lemak dan untuk menetralisir asam lambung di usus. Kemudian pemecahan dan produksi produk buangan metabolisme setelah pencernaan. Kemudian yang ketiga adalah detoksifikasi zat-zat beracun atau berbahaya. Dan yang terakhir adalah ekskresi sisa metabolisme dan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Oke, kita setelah dari hati, ini kita akan mempelajari tentang usus kecil. Nah, di sini merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 6 meter jika direntangkan ya. Kemudian mencerna dan mengabsorpsi saim ya dari lambung. Kemudian terdapat duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian tipe pergerakan usus halus secara otonom, gerakan ke belakang dan ke depan dari masing-masing villi, hasil kontraksi otot mukosa. Kemudian gerakan pendular atau ayunan oleh otot longitudinal. Kemudian gerakan sirkuler secara ritme oleh otot sirkuler. Kemudian ada lagi gelombang peristaltik, ini biasanya 30 sampai 120 cm per menit. Ini mendorong isi usus halus ke arah usus besar. Jadi kan itu letaknya kan berlekuk-lekuk ya. Jadi perlu adanya gerakan-gerakan untuk mengabsorpsi atau mencerna sisa makanan supaya bisa melanjutkan ke usus besar seperti ini. Kemudian jadi di usus itu banyak villi dan mikrofilli dalam usus kecil seperti ini. Kemudian terdapat enzim dan hormon pada sistem pencernaan. Yang di lambung sendiri ya, ada ACL, ada hormon gastrin, ada enzim renin, pepsid, dan mukus. Di usus halus pun juga begitu, ada disakaridase, eripsinogen, dan hormon sekretin. Dan di pankreas terdapat tadi ya bikarbonat, enterokinase, amilase, amilopsin, lipase, strepsin, kimotripsin, nuklease, hormon insulin, hormon glukagon.
Kemudian lambung, kita kembali lagi ke lambung. Asam HCl ini berfungsi mengaktifkan zimogen, pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian sebagai desinfektan untuk mematikan kuman. Kita tahu sendiri ya, HCl itu sebenarnya sangat berbahaya apabila berlebihan karena fungsinya salah satunya adalah untuk mematikan kuman. Kemudian menonaktifkan enzim tialin yang bekerja di mulut jika jumlah sekresi hasilnya jumlahnya sudah besar. Kemudian merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. Kemudian memacu terbukanya klep filorik lambung sehingga SIM bisa turun ke usus 12 jari. Kemudian ada hormon gastrin yang berfungsi memacu sekresi enzim pepsinogen, memacu keluarnya HCl. Kemudian enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu atau cas, biasa kita kenal kasein dari air susu. Ini pada bayi ya biasanya. Yang pada bayi akan disekresi dalam jumlah besar dan akan berkurang banyak ketika dewasa. Kemudian mukus berfungsi melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Nah, pankreas bikarbonat ini berfungsi menetralkan suasana asam dari makanan yang berasal dari lambung. Kemudian enterokinase ini berfungsi mengaktifkan eripsinogen menjadi erepsin sehingga mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin, tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian amilase berfungsi mengubah amilum menjadi disakarida. Ini sangat banyak sekali ya proses kimianya. Nah, kita tahu lipase ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian kimotripsin ini berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Ada nuklease ini berfungsi menguraikan nukleotida menjadi nukleosida dan gugus fosfat. Hormon insulin berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah sampai menjadi kadar normal. Kemudian ada hormon glukagon, ini menaikkan kadar gula darah sampai menjadi kadar normal. Nah, di dua hormon yang terakhir ini berhubungan dengan sistem pencernaan ya. Apabila salah satunya terganggu, maka kita tahu sendiri akibat adanya gula darah yang meningkat atau gula darah yang berkurang, seperti itu. Kemudian di usus halus ini ada disakaridase, menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Kemudian eripsinogen ini berfungsi eripsin yang belum aktif yang akan diubah menjadi eripsin. Kemudian eripsin ini akan mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada hormon sekretin. Nah, ini berfungsi merangsang kelenjar pankreas mengeluarkan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus. Kemudian ada hormon kolesistokinin. Nah, ini berfungsi merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus. Sekarang ada usus besar, yaitu penyerapan makanan telah menjadi di usus halus. Nah, di usus besar ini hanya air dan penyerapan garam yang terjadi di usus besar. Dengan demikian, usus besar ini membantu dalam menjaga keseimbangan cairan darah. Di sini terdapat sekum atau appendix, ada kolon dan rektum. Kemudian di dalam usus besar ini terdapat bakteri E. coli yang membantu membusukkan makanan untuk menjadi feses. E. coli juga menghasilkan vitamin K yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Nah, di sini kenapa misalnya diare itu pasti usus besarnya yang bermasalah karena proses kita diare itu ada berhubungan dengan E. coli salah satunya. Nah, ini usus besar juga menerima material yang tidak tercerna dari usus halus. Kemudian fungsi utamanya tadi ya absorpsi air dari sisa makanan dan membuang dalam bentuk feses. Dibandingkan dengan usus halus, diameternya lebih besar, tapi lebih pendek. Jadi nggak sampai 6 meter seperti usus halus tadi ya. Kemudian dari sambungan ada ileokekal sampai anus. Nah, ini terbagi menjadi cecum atau ada appendix, kemudian ada kolon itu terbagi jadi 4 ya, ascending, transverse, descending, dan sigmoid. Kemarin di anatominya sudah cukup jelas. Kemudian ada rektum dan anus. Nah, panjangnya kurang lebih 1,5 meter dengan lebar 5-6 cm. Nah, ini bergerak selama 18-24 jam. Oleh karena itu, kenapa biasanya BAB normalnya adalah setiap hari. Kemudian pembuangan feses oleh rektum dan anus ini
dibuang dibuang limbah, maksudnya limbah makanan. Jadi intinya itu membantu membuang limbah makanan dari usus, maksud saya. Kemudian rektum sendiri merupakan rektum ini terdapat pada rongga pelvis di depan os sacrum dan oxygeus. Nah, ini biasanya bergabung dengan kolon sigmoid dan kanalis anal. Ini tabungnya itu pendek, lurus dari lapisan otot tebal. Kalau misalnya kayak gini, ini itu merupakan bacaannya ya. Untuk lebih jelasnya itu kemarin di anatomi sudah terlihat jelas bahwa pada kolon itu terletak di bawah tulang ekor, seperti itu ya, di antara tulang ekor maksud saya. Untuk proses defekasi sendiri, pembuangan sendiri, kanalis anal adalah bagian akhir dari organ cerna menuju ke anus. Nah, defekasi merupakan defekasi ini sistemnya menurut perintah atau volunter. Jadi transfer feses ke rektum, kemudian ada regangan dinding rektum dan kontraksi kolon sigmoid, kemudian ada rangsangan refleks defekasi, kemudian relaksasi dari sphincter ani internus, kemudian ada musculus levator ani otot ya, relaksasi secara sadar, kemudian ada tekanan ditimbulkan oleh otot perut. Jadi ya bisa dibayangkan sendirilah proses defekasi kita bagaimana. Kemudian ada fungsi motilitas. Ini biasanya ada kontraksi ya, peristaltik ini karena apa ya, mules gitu loh ya. Itu biasanya 3 sampai 12 kali kontraksi per menit. Kemudian bisa kita lihat segmentasinya ya, ada relaksasi terisikismus, kemudian teregang, kemudian ada beberapa terjadi stimulus reseptor regangan, kemudian ada kontraksi sampai gerakan meremas. Untuk pembentukan dan penyimpanan feses ini normalnya membentuk massa pasta sampai dengan solid. Kalau sudah solid itu berarti sudah konstipasi ya. Jadi terdiri ada massa yang tidak terdigesti dan terabsorpsi. Kemudian kandungannya ada air, ada garam inorganik dan epitel. Defekasi sendiri, proses pengeluaran feses ini involunter ya. Kemudian ada peningkatan tekanan rektum, stimulasi refleks defekasi, impuls motorik saraf dan saraf parasimpatis, peningkatan aktivitas kontraksi hormon, peningkatan tekanan rektum. Nah, ini volunter tadi, relaksasi sphincter ani interna, kemudian ada kontraksi otot-otot abdomen dan diafragma, kemudian feses terdorong ke rektum, kemudian ada relaksasi sphincter ani eksterna dan feses terdorong keluar dari anus. Jadi ya, ini dengan sadar dan tidak sadar tadi ya. Kemudian untuk absorpsi airnya, nah tanpa kita ketahui ya, kita nggak tahu bahwa sebenarnya 9 liter cairan masuk ke dalam gastrointestinal setiap hari. Nah, oleh karenanya kita harus banyak minum itu tadi ya. Kemudian usus halus melakukan reabsorpsi 8 liter, sedangkan usus besar menyerap 90% dari sisa air yang masuk setelah 3 sampai 10 jam. Kemudian absorpsi terjadi secara osmosis melalui dinding sel masuk ke dalam pembuluh darah kapiler villi. Nah, ini ya rinciannya saliva 1 liter, kemudian ini bisa kita lihat sampai kurang lebih totalnya adalah 9,2 liter seperti itu. Fesesnya sendiri mengandung 0,1 liter ya. Nah, ini adalah tipe-tipe bentuk feses ya. Kalau tipe 1 dan 2 ini konstipasi ya. Nah, yang normal adalah tipe feses pada nomor 3 dan 4. Nah, 5, 6, 7 ini mulai menandakan adanya diare. Nah, kalau 7 ini sudah diare yang sangat berat ya, karena sudah bentuk cairan. Kemudian refleks intestinal, ada refleks gastroilel. Ini peningkatan aktivitas gastron mengakibatkan peningkatan aktivitas ileum dan pergerakan thymus melalui sphincter ileosekal. Kemudian ada refleks ilogastrik. Ini distensi ilum akan menghambat aktivitas gaster. Kemudian ada refleks gastrokolon. Nah, ini peningkatan gerakan massa di kolon akibat masuknya makanan ke dalam lambung. Biasanya diperantari oleh gastrin melalui saraf ekstrinsik. Kemudian ada refleks intestinointestinal. Oh, panjang sekali ya bahasanya. Nah, ini distensi berlebihan pada suatu segmen ileum akan menghambat seluruh kegiatan di ileum.
Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Nanti jika masih ada waktu, silahkan dipelajari bagian mana yang belum paham. Harapannya nanti mbak-mbak sekalian bisa semakin paham. Jadi saya hanya merangsang kalian untuk mempelajari lebih dalam. Jadi tadi ada bagian yang belum diketahui, nanti silakan Anda cari sendiri seperti biasanya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.